Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini adalah Spare Part, dirilis pada tahun 2015. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang mengisahkan perjalanan 4 murid SMA dari sekolah yang banyak murid bermasalah yang mengikuti kontes robotika bawah air atau ROV, Remotely Operated Underwater Vessel, tingkat perguruan tinggi. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan situasi di SMA Carl Hayden, lalu ada salah seorang siswa di SMA tersebut bernama Oscar yang ingin mendaftar menjadi anggota Angkatan Darat Amerika. Dia kemudian menuju ke kantor Kodiklat Angkatan Darat untuk mendaftar. Di sela-sela mengantri, dia melihat iklan kontes robotika bawah air atau ROV, Remotely Operated Underwater Vessel. Setelah menunggu, dia dipanggil oleh salah seorang tentara yang telah memeriksa berkasnya. Dan hasilnya, dia ditolak masuk ke Angkatan Darat Amerika karena berkas kependudukannya kurang, yaitu dia tidak memiliki akta kelahiran. Selain itu, anggota tentara yang memeriksa berkas pendaftaran Oscar tahu jika dia imigran gelap dari Amerika Latin, sehingga dia mengingatkan agar tidak kembali mendaftar sebagai anggota militer atau ke kantor pemerintahan manapun sebelum dia melengkapi dokumen keimigrasian. Karena jika tidak, dia bisa ditangkap oleh petugas imigrasi karena melanggar hukum imigrasi. Akhirnya, Oscar pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ibunya menanyakan hasil pendaftarannya di Angkatan Darat Amerika. Di sini, Oscar berbohong pada ibunya karena dia tak ingin membuat ibunya kecewa. Ibunya sangat senang dan bangga mengetahui anaknya menjadi tentara Amerika. Di sisi lain, Oscar yang sudah terobsesi dengan militer hanya bisa memandangi pakaian upacara yang tergantung di dinding sambil merenungi nasibnya. Selanjutnya, siswa lain yang bernama Lorenzo sedang memasak di rumahnya. Tak lama kemudian, adik Lorenzo pulang dan ternyata dia habis mencuri. Lorenzo mengatakan jika sampai ayahnya tahu, maka adiknya akan dihajar. Di tengah percakapan mereka, sang ayah pun datang. Lorenzo kemudian mengalihkan pembicaraan mereka untuk menutupi kelakuan adiknya tersebut. Terlihat Lorenzo sangat perhatian dengan keluarganya, namun sikap sang ayah justru terlihat lebih menyayangi adik Lorenzo. Pada keesokan harinya, datang lelaki parubaya ke SMA Carl Hayden School. Dia bernama Freddy Cameron. Freddy bermaksud melamar sebagai guru sains di sana. Namun Freddy tak memiliki pengalaman mengajar. Dia hanya pernah mengajar bimbel selama beberapa bulan. Tapi kepala sekolah tetap menerimanya karena kualifikasi pendidikan yang dimiliki, yakni insinyur dan juga PhD, serta motivasinya mengajar karena ingin membimbing anak pinggiran yang belajar dengan fasilitas yang minim. Hal itu dirasa cocok dengan kondisi sekolah Carl Hayden. Selanjutnya, kepala sekolah mengajak Freddy berkeliling sekolah. Di jalan, dia bertemu dengan ibu guru cantik bernama Gwen yang melaporkan koleksi komputer sekolah rusak. Lalu mereka pun berkenalan. Setelah itu Freddy pulang ke rumah, namun sayang mobilnya mogok. Lorenzo yang mengetahui hal itu menghampiri Freddy dan menawarkan bantuan dengan syarat dia diberi ongkos $20. Sesampainya di rumah, Freddy membaca surat balasan dari lamaran yang dia kirimkan tempo hari. Naasnya, semua perusahaan menolak lamarannya. Akhirnya, hari berikutnya Freddy kembali mengajar di Carl Hayden. Karena belum memiliki pengalaman mengajar formal, Freddy menjadi bahan tertawaan para siswanya itu. Sementara itu, melalui web sekolah, dia melihat kembali brosur kontes robotika. Kali ini, Oscar tertarik dan membawa brosur itu ke Freddy dengan harapan Freddy mau membimbingnya. Tapi Freddy tidak mau karena dia merasa tak akan lama di sekolah tersebut dan melihat kondisi sekolah akan sulit untuk menang dalam kontes tersebut. Namun Oscar tetap ingin mengikuti kontes itu, sehingga Freddy akhirnya mau membimbingnya. Namun dia harus menambah siswa lagi untuk bergabung. Lalu Oscar menemui Bu Gwen untuk menanyakan siswa yang tepat untuk ikut kontes itu. Bu Gwen menyarankan agar mengajak Christian. Tak lupa Bu Gwen juga menanyakan hasil seleksi dia masuk Angkatan Darat.
Oscar pun mengatakan bahwa dia tak lolos seleksi. Beberapa hari kemudian, terlihat Christian sedang dikejar oleh preman sekolah yang kerap melakukan perundungan terhadapnya. Beberapa lama kemudian, Oscar menemui Chris dan mengajaknya ikut kontes ROV. Mereka berdua lalu menyusun rancangan robot untuk didiskusikan bersama Freddy. Setelah diskusi itu selesai, Bu Gwen yang tahu Freddy menjadi pembimbing KIR menemuinya dan berpesan agar dia tidak mengecewakan para siswa itu dan mengawalnya sampai akhir kontes. Sementara itu, Oscar mulai mencari bahan-bahan untuk membangun robot tersebut. Tak sengaja, dia bertemu dengan pelayan di toko tersebut yang kelihatannya tertarik dengan Oscar. Bahkan, pelayan itu sampai mengubah dandanan Oscar menjadi lebih modis. Lebih lanjut, mereka berdua akhirnya sering jalan berdua hingga menjalin hubungan percintaan. Selanjutnya, setelah mendapatkan beberapa peralatan, mereka mencoba untuk merangkai menjadi sebuah robot. Tapi sayangnya terjadi kesalahan teknis yang menyebabkan Chris tersetrum. Di sini Freddy mengatakan jika dia hanya mengetahui masalah teknis saja, sementara untuk hal praktik dia tidak begitu menguasai. Oleh karena itu, mereka mencari satu orang lagi yang tahu masalah praktik. Freddy kemudian teringat Lorenzo yang dulu pernah membantu memperbaiki mobilnya. Keesokan harinya, Freddy bertemu dengan Lorenzo yang sedang berusaha mencuri mobil kepala sekolah. Akhirnya, Lorenzo pun dibawa ke ruang kepala sekolah untuk disidang. Dan pada hari itu, diputuskan jika kasus yang menjerat Lorenzo tidak dilanjutkan ke kepolisian, namun dia harus menuruti apa yang diperintahkan oleh Freddy dan ikut dalam tim KIR. Pada awalnya, terjadi perdebatan antar anggota tim setelah Lorenzo masuk, untungnya dapat segera diredam oleh Freddy. Dalam waktu yang tak begitu lama, Lorenzo berhasil membuat rancangan robot yang membuat para anggota tim kagum dengannya. Namun masalah kembali datang, mereka kekurangan dana untuk melakukan riset dan R&D robot itu. Terpaksa mereka mencari sumbangan dari para donatur, tapi sayang Oscar tak mendapat uang sepeser pun. Akhirnya dia memakai seragam militer yang dia miliki untuk mencari sumbangan dan langkah itu pun berhasil. Bantuan juga datang dari Bu Gwen, dia mengajari Pak Freddy bahasa pemrograman untuk membuat software agar robot itu bisa berfungsi. Selanjutnya, karena komponen robot akan terus bertambah, ditambah gaya gravitasi dan tekanan air, maka perlu orang yang tenaganya kuat. Akhirnya, Chris mengajak Louis, temannya yang berbadan besar dan sering menolongnya ketika sedang mengalami perundungan. Akhirnya, tim KIR Robotica Carheden School berjumlah 4 orang, yaitu Oscar, Chris, Lorenzo, dan Louis. Mereka kemudian belanja berbagai keperluan untuk membangun robot. Karena peralatan yang dibeli sangat banyak, uang mereka tak cukup hingga Pak Freddy harus berhutang di toko. Sementara itu, Bu Gwen di jalan bertemu dengan ibu Oscar dan menyampaikan jika Oscar gagal menjadi tentara Amerika dan sekarang dia sedang ikut tim robotika. Mendengar hal itu, ibunya tampak sangat kecewa karena putranya telah berbohong padanya. Setelah peralatan terkumpul, perakitan robot pun dimulai. Namun tampaknya bahan masih tetap kurang, hingga akhirnya mereka menggunakan barang bekas untuk komponen robot mereka. Kini tiba saatnya untuk uji coba. Tapi kendala kembali muncul, mesin robot tak berfungsi dengan baik. Mereka pun berusaha keras untuk memperbaikinya. Di sisi lain, Bu Gwen didatangi oleh polisi karena adik Lorenzo kembali membuat ulah di sekolah. Sehingga dia ingin memanggil orang tua Lorenzo agar mereka tahu kelakuan anaknya itu. Selain itu, Bu Gwen juga mengatakan kondisi keluarga Lorenzo pada Pak Freddy. Keluarga itu merupakan imigran gelap sama dengan Oscar. Lebih lanjut, Bu Gwen mengatakan jika ayah Lorenzo lebih memperhatikan adik Lorenzo dan kurang mempedulikan Lorenzo. Hal tersebut dapat dilihat ketika Lorenzo sedang memperbaiki lampu kulkas. Karena dia mendapat ilmu di sekolah, ayahnya tampak tak peduli, dia malah menyuruh Lorenzo mencari adiknya. Lorenzo pun bergegas untuk mencari adiknya, tapi ternyata dia hendak mencuri di supermarket. Lorenzo kemudian berhasil menggagalkan aksi adiknya itu, tapi adiknya malah kabur dari Lorenzo. Karena bingung, Lorenzo lalu ke rumah Pak Freddy untuk curhat. Di sana dia meminta Pak Freddy untuk menasehati ayahnya. Namun hal itu masih belum berhasil, malah Pak Freddy diusir oleh ayah Lorenzo. Selanjutnya, masalah kembali muncul. Kali ini menimpa Oscar, dia didatangi oleh personil tentara yang dulu memeriksa berkasnya. Tentara itu mengatakan jika pihak imigrasi sedang mencari keberadaannya karena dia melanggar hukum imigrasi. Lalu tentara itu menyarankan agar Oscar bersembunyi karena jika tertangkap dia bisa dideportasi. Semenjak itu, Oscar keluar rumah dan tak berani kembali.
Dia hidup menggelandang hingga tidur di toilet untuk menghindari kejaran petugas imigrasi. Kondisi Oscar yang demikian membuat dia ingin memutuskan pacarnya. Oscar tak mau mengecewakan orang yang dicintainya. Dia juga tak mau kalau pacarnya turut menerima imbas dari masalahnya. Sementara itu, Lorenzo memutuskan untuk keluar dari tim mereka. Hal itu ditentang oleh Oscar hingga mereka bertengkar. Untungnya dapat dilerai oleh Louis. Di sisi lain, Chris secara tidak sengaja mendengar pembicaraan Pak Freddy yang mendapat tawaran pekerjaan baru. Karena hal itu, kondisi tim semakin kacau. Para siswa kecewa dengan Pak Freddy yang akan meninggalkan mereka. Mengetahui kekacauan yang terjadi pada tim Kir Robotik, Bu Gwen lalu menemui Pak Freddy di rumahnya. Bu Gwen mengatakan agar Pak Freddy tak mengecewakan para siswa itu karena mereka semua punya potensi, tapi mereka butuh bimbingan dan perlindungan, apalagi status mereka semua yang merupakan imigran gelap. Dalam kesempatan itu, Bu Gwen juga menanyakan kehidupan pribadi Pak Freddy yang ternyata kehilangan anak dan istrinya akibat kecelakaan. Lalu Pak Freddy pun teringat pada anaknya yang telah tiada. Oleh karena itu, dia merasa menyesal telah membuat para siswa sangat kecewa dan dia berjanji akan mengawal mereka hingga kontes robot usai. Keesokan harinya, Pak Freddy menemui para siswa itu dan memotivasi mereka untuk melanjutkan proyeknya. Dia juga berjanji akan menemani mereka hingga akhir kontes. Akhirnya, keempat siswa itu bersama Pak Freddy berangkat menuju kontes robot ROV yang diadakan di kampus University of California Santa Barbara atau UCSB, dan robot itu diberi nama Stinky. Sesampainya di sana, mereka melihat jika kontes robot untuk kategori SMA pesertanya sudah banyak. Lalu para siswa itu mengusulkan agar mereka mengikuti kategori perguruan tinggi karena jika mereka mengikuti kategori SMA dan mendapat peringkat terakhir, maka itu sangat memalukan. Tetapi jika mereka mengikuti kategori perguruan tinggi dan mendapat peringkat terakhir, itu adalah hal yang wajar. Akhirnya mereka mengikuti kontes kategori perguruan tinggi, tapi baru saja mereka mendaftar, mereka langsung ditertawakan oleh tim dari Cornell University karena robotnya yang berbeda. Selanjutnya mereka melakukan uji coba di kolam renang kampus tersebut. Robot tersebut dapat berfungsi dengan baik, namun air dapat menembus masuk ke prosesor hingga berpotensi merusak sistem. Setelah diperiksa, ternyata terjadi kebocoran di panel robot itu. Untuk mengatasinya, Lorenzo menyumpal panel itu dengan kaos kaki milik Louis. Namun Pak Freddy menyarankan agar menggunakan bahan yang lebih baik lagi. Chris kemudian mengusulkan menggunakan pembalut wanita karena itu lebih baik. Tapi dia tak mau membelinya, akhirnya Lorenzo lah yang diutus untuk membeli. Setelah satu masalah teratasi, muncul masalah lain, yaitu salah satu komponen robot terbakar, padahal waktu kontes semakin dekat. Lorenzo ditemani Oscar melakukan lembur untuk memperbaiki robot itu. Dalam kesempatan ini, dua orang yang sering berseteru akhirnya dapat mengobrol dengan santai, berbicara tentang keluarga mereka dan kondisi mereka yang kurang beruntung. Selanjutnya, hari yang ditunggu pun tiba. Dalam kontes ini, poin diperoleh dari praktek sebanyak 70% dan wawancara dengan dewan juri sebanyak 30%. Dan ketika berhasil maka lonceng berbunyi, tetapi apabila gagal maka sirene yang berbunyi. Kesempatan tampil pertama diberikan pada Virginia Tech dan berhasil mendapat poin 80. Lalu Cornell juga 80 poin, Stanford, UCBC, Florida, dan sang juara bertahan yaitu MIT yang berhasil mendapat 85 poin. MIT hanya gagal pada misi terakhirnya karena itu dipandang terlalu sulit dan mustahil dilakukan. Kali ini giliran Carr-Hayden School, mereka berjuang dengan susah payah, tapi hebatnya mereka dapat menyelesaikan misi terakhir. Padahal semua kampus tak bisa melakukannya, dan Carr-Hayden berhasil mendapat 75 poin serta menduduki peringkat 4 setelah MIT, Virginia Tech, dan Cornell. Tapi para siswa itu belum puas, mereka mengincar juara 3, mereka berharap dapat mendapat skor tinggi pada saat wawancara. Di sisi lain, Oscar masih diburu oleh pihak imigrasi hingga ke rumahnya, hingga terpaksa ibunya berbohong. Oscar kemudian curhat pada Pak Freddy tentang kondisinya. Pak Freddy pun mencoba memotivasinya agar tak menyerah dengan keadaan. Selanjutnya, kabar mengenai Carr-Hayden mendapat peringkat 4 sampai pada kepala sekolah dan Bu Gwen. Mereka tampak bahagia dengan hasil tersebut dan berniat untuk menyusul mereka. Sebelum berangkat, Bu Gwen menyempatkan untuk mengunjungi ayah Lorenzo untuk mengabarkan jika putranya memiliki prestasi yang bagus.
Beberapa hari kemudian, sesi wawancara dimulai. Mereka ditanyai satu persatu tentang robot mereka, mulai dari konsep, material, cara kerja, hingga biaya yang mereka keluarkan. Rata-rata mereka menghabiskan dana lebih dari $10.000 hanya Carl-Hayden yang biayanya hanya kurang dari $1.000 yang membuat para asesor tersentak. Tak hanya itu, Carl-Hayden juga tak malu mengakui menggunakan barang bekas dan juga pembalut wanita. Kini tiba saatnya pengumuman pemenang kontes robot. Pada sesi awal, Carl-Hayden mendapat hadiah hiburan sebagai peserta istimewa. Selanjutnya, juara ketiga diberikan pada Cornell dan kedua diberikan pada MIT. Dan di luar dugaan, Carl-Hayden berhasil menjadi pemenang pada kontes robot tingkat perguruan tinggi. Para siswa pun didapuk maju ke panggung. Selanjutnya, kabar itu juga sampai pada kepala sekolah yang langsung memberi pengumuman ke seluruh penjuru sekolah. Lalu, ayah Lorenzo datang ke UCSB dan menangis melihat prestasi anaknya. Dia merasa bersalah selama ini pada anaknya. Seperti itulah kisah perjalanan 4 murid SMA yang mengikuti kontes robotika bawah air atau ROV tingkat perguruan tinggi dan akhirnya mereka dapat memenangkannya. Wahai pemuda berjiwa tempur, jangan sia-siakan waktu yang tak pernah mundur. Gunakan kesempatan agar mimpi tak terkubur. Tunjukkan kemampuan yang semakin mujur. Buktikan di penghujung perjuangan hidup menjadi makmur. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.